Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Elva Simajuntak, Wijaiswara BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Sesi kali ini kita akan berbicara tentang membangun kekuatan pribadi seorang pembicara dan teknik berbicara di hadapan umum. Jadi berbicara di hadapan umum, kita harus melihat bagaimana komponen vokal yang harus kita cermati dan powerful serta persuasive words. Kemampuan berkomunikasi di depan publik haruslah dimiliki oleh setiap individu, karena kemampuan ini dapat menunjang aktivitas apapun. Berkomunikasi di depan publik bukan hanya berbicara, tetapi memberi kekuatan atau power kepada pendengar. Tujuan utama komunikasi adalah menyampaikan pesan secara sistematis dan jelas agar audiensi tertarik untuk memahami informasi yang disampaikan oleh pembicara. Seorang pembicara harus mampu membangun kekuatan pribadi, menciptakan brand image, serta mampu mempengaruhi audiens sehingga maksud dan tujuan apa yang akan kita sampaikan dapat tercapai. Mengenal diri adalah langkah pertama untuk menjadi seorang pembicara yang baik. Kita harus mampu mengenali kualitas diri, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan untuk tampil prima. Secara umum, ada 13 kompetensi yang harus dimiliki seorang pembicara. Yang pertama adalah confidence. Confidence itu adalah kemampuan membangun rasa percaya diri. Yang kedua adalah construction. Construction itu adalah kemampuan untuk menyusun suatu materi presentasi. Yang ketiga adalah credibility. Credibility adalah kemampuan bersikap dan berperilaku secara profesional. Yang keempat, capture. Capture adalah kemampuan seseorang pembicara untuk membuka sesi yang menarik perhatian audiens. Yang kelima adalah connection. Connection adalah membangun dan membina hubungan yang baik dengan audiens. Yang keenam adalah coherence. Coherence adalah kemampuan seseorang pembicara untuk menyusun struktur dan alur presentasi yang efisien dan efektif. Yang ketujuh adalah kogensi. Kogensi adalah kemampuan seorang pembicara mengisi alur presentasi yang materinya meyakinkan. Yang kedelapan adalah konten. Konten adalah membuat materi yang efektif dan impresif. Yang kesembilan adalah channel. Channel ini adalah kemampuan pembicara menggunakan media komunikasi secara optimal. Yang ke-10 adalah karakter. Karakter ini adalah kemampuan pembicara memberikan presentasi dengan menampilkan melalui ekspresi wajah, body language untuk menunjang presentasi. Yang ke-11 adalah conversation, di mana pembicara mampu menyusun percakapan yang menarik dengan audiens. Yang ke-12 adalah creativity. Creativity ini pembicara harus mampu membangun atmosfer sesi yang kreatif. Yang terakhir adalah conclusion. Kalau tadi berbicara membuka sesi yang menarik, dan ini conclusion ini adalah kemampuan pembicara menutup presentasi secara efisien, efektif, dan impresif. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pembicara, sekarang kita akan membicarakan teknik berbicara di hadapan umum atau publik. Selain mengenal kualitas diri, pembicara harus melatih vokal, karena vokal merupakan salah satu aspek yang penting bagi seorang pembicara. Semenarik apapun topik yang Anda bawakan dan sehebat apapun penguasaan topik yang Anda bawakan, tanpa didukung oleh penguasaan vokal, bisa jadi materi yang Anda bawakan itu kurang bermakna. Oleh karena itu, berbicara di hadapan publik harus memperhatikan vokal. Komponen vokal yang perlu kita cermati adalah intonasi, artikulasi, kecepatan berbicara, perhentian bicara, volume, penekanan, dan kekuatan suara. Selain komponen vokal yang harus kita perhatikan pada saat berbicara di hadapan publik, kita harus menggunakan powerful dan persuasive words. Persuasive words ini adalah pemilihan kata yang tepat yang akan mempengaruhi penampilan dan menentukan berhasil tidaknya sesuatu tujuan yang kita inginkan.
Saya akan mengutip satu quotes yang mengatakan, seseorang dihargai bukan karena kedudukan, melainkan keindahan dan kekuatan kata-kata. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada sesi ini. Kita akan ketemu pada sesi berikutnya dengan materi kemampuan praktis menjadi pembicara yang hebat dan 4 kunci sukses pembicara yang hebat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.